Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-25, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu menjawab dan berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Sebagaimana yang sudah dia katakan, mari lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Dan segeralah pergi, lalu katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dan lihatlah, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu." Saudara terkasih dalam Tuhan, selalu saya katakan dan selalu saya announcement bahwa di dalam Yesus selalu ada kepastian. Sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Amin. Kepastian kita pasti ditolong, kepastian kita pasti disertai, kepastian kita pasti dibela, kepastian hidup kita pasti mengalami promosi. Nah, ini bicara kepastian secara kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kepastian secara Yesus Kristus, dia pasti hadir ke dalam dunia ini sebagai Mesias. Dan dia juga pasti melayani kita. Dan dia juga pasti rela berkorban, mati di atas kayu salib. Dan dia juga berkata dan berfirman, "Aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan kepastian yang Yesus berikan salah satunya adalah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang berbeda daripada manusia pada umumnya. Yesus bangkit tidak mati lagi untuk selama-lamanya. Namun manusia pada umumnya ada yang mati, namun ada yang bangkit, tetapi ujungnya kembali mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus sangatlah beda dengan kematian dan kebangkitan manusia pada umumnya. Yesus betul pernah mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit karena maut tidak berkuasa untuk menahan dirinya di dalam alam kematian. Tetapi ketika dia bangkit, dia tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya. Inilah perbedaan antara manusia Yesus Kristus dan manusia pada umumnya. Saya langsung masuk dalam inti khotbah saya di malam Paskah ini. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka yang pertama, kuasa maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Mari kita lihat dalam Roma pasal ke-6, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik bahwa manusia Yesus Kristus pernah mati, tetapi dia bangkit untuk selama-lamanya. Kebangkitannya pada akhirnya membuat maut dikalahkan. Sama-sama katakan dengan saya, kebangkitan Kristus mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa orang yang hidup di dalam Yesus, dia lahir 2 kali dan mati 1 kali. Sama-sama katakan dengan saya, kita yang ada di dalam Yesus, saya yang ada di dalam Yesus, lahir 2 kali, mati 1 kali. Apa maksudnya, Pastor? Apa maksudnya, Pak Gembala? Apa maksudnya, Pak Pendeta? Orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang in Christ, Christ in us, Christ in me, me in Christ. Maksudnya apa? Mati 2 kali, hidup 2 kali, mati 1 kali. Maksudnya begini, orang yang di dalam Yesus, dia akan lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama, dia mengalami kelahiran melalui ibunya. Kandungan ibunya. Ini kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua dilahirkan melalui air baptisan sebagai tanda orang percaya. Inilah kita yang ada di dalam Yesus. Jadi kita lahir dari kandungan mama kita. Yang kedua, kita lahir dari air. Haleluya. Dari baptisan menjadi ciptaan yang baru. Dan orang yang di dalam Yesus akan mengalami kematian 1 kali saja. Kematiannya di mana? Mengalami kematian tubuh 1 kali saja.
Tubuh kita akan mati, tetapi maut tidak berkuasa. Sama seperti maut tidak berkuasa terhadap Yesus, demikian pula maut tidak berkuasa atas jiwa dan roh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga tubuh kita bisa mati, tetapi Tuhan nanti akan memberikan kita tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya, orang yang hidup di luar Yesus, sedangkan orang yang hidup di luar Yesus akan mengalami lahir satu kali dan akan mengalami kematian dua kali. Yang pertama tentu dengan kita sama, mengalami kelahiran melalui rahim orang tuanya, rahim ibunya. Tetapi kematiannya akan lebih mengerikan. Orang yang di luar Yesus, yang pertama akan mengalami kematian tubuh, dan yang kedua dilanjutkan dengan kematian jiwa dan roh. Jadi saudaraku, pikir baik-baik, kalau saudara mau meninggalkan Yesus, saudara akan menghadapi kematian dua kali. Yang pertama kematian tubuh, yang kedua kematian jiwa dan roh. Artinya jiwa dan roh, tubuhnya mati, masuk tanah kembali, jiwa rohnya ini hidup. Hidupnya di mana? Di api yang kekal, di neraka. Tidak untuk orang-orang yang di dalam Yesus. Jadi saudara, kalau mau meninggalkan Yesus hanya demi pangkat, hanya demi kedudukan, hanya demi pencapaian, hanya demi karir, hanya demi pasangan hidup, mikir dua kali. Hidup manusia, kata firman berkata, 6-70 tahun. Lebih daripada itu hanya kesusahannya. Hati-hati saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mati. Ya, Dia berikan kita paket yang dahsyat luar biasa. Kita akan mati? Yes. Tapi jiwa dan roh kita tidak akan mati. Tubuh kita akan mati. Tutup mata di bumi. Jiwa roh kita akan buka mata di surga. Tapi sebaliknya, orang yang hidup di luar Yesus, tubuhnya akan mati, tutup mata di bumi, dan jiwa rohnya akan buka mata dan mati di neraka untuk selama-lamanya. Nah, melalui kebangkitan Yesus dari kematian yang kedua, maka hidup kita memiliki pengharapan. Sama-sama katakan dengan saya punya pengharapan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, ada ribuan jemaat Tuhan. Saya memiliki pengharapan di dalam Yesus. Mari lihat 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka hidup kita memiliki pengharapan. Mungkin yang dulunya hidup kita ancur-ancuran, mungkin yang dulu hidupnya kita pernah diperkosa, pernah jatuh dalam narkoba, pernah jatuh dalam kekerasan dan lain sebagainya, pernah bercerai, pernah mengalami kasus-kasus hukum dan lain sebagainya. Percayalah, melalui kebangkitan Yesus kita memiliki pengharapan. Saya teringat firman Tuhan, aku mengetahui rancangan-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan dan rencana damai sejahtera, hari depan penuh harapan dan bukan kecelakaan. Tuhan punya rencana yang indah bagi rumah tangga kita. Tuhan punya rancangan indah bagi keluarga kita. Tuhan punya rancangan indah bagi bisnis dan pelayanan kita, bagi aspek kehidupan kita. Apapun itu, studi sekolah, bisnis, dagang, usaha, pelayanan. Dia punya rencana dan rancangan yang indah dan bukan rancangan-rencana kecelakaan yang Dia berikan bagi kita. Artinya kita punya pengharapan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang setuju katakan amin. Saudara hari-hari ini yang sedang gagal, saudara yang hari-hari ini sedang mengalami jalan-jalan buntu, mengalami jalan-jalan yang berliku, percayalah, pengharapanku, pengharapanmu di dalam Yesus tidak akan dikecewakannya. Sama-sama katakan dengan saya, ribuan jemaat Tuhan, pengharapan saya di dalam Yesus tidak akan mengecewakan.
Amin. Yesus pasti bela saya. Yesus pasti menolong saya. Yesus pasti memberkati saya. Saya percaya hidup saya diampuni Yesus. Masa lalu saya tidak akan dibahas oleh Yesus. Semua pelanggaran saya, semua pelanggaran hidup kita telah dibuang oleh Yesus ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga dia tidak mengingat-ingat kesalahan lagi. Supaya kita memiliki pengharapan-pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berdaulat di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau Yesus berfirman, maka semuanya jadi. Dan apa saja yang Yesus tidak mau, maka tidak akan jadi. Haleluya. Oleh karenanya malam hari ini firman jelas berkata, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, melalui kebangkitan Yesus, keluarga saya memiliki harapan. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, bisnis saya mengalami pengharapan. Amin. Bisnis kita memiliki pengharapan, Pak. Betul masih pandemik, betul masih sulit ekonomi, tapi masih punya pengharapan. Yesus yang akan tolong kita. Yesus yang akan berjalan di depan kita. Meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, menghancurkan tembok tembaga, dan meratakan jalan-jalan bergelombang. Hanya demi saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Rela masuk ke dalam dunia orang mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Tujuannya memberikan harapan yang pasti. Harapan yang jelas. Harapan yang terang benerang di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka Yesus menjadi pembela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela Yesus. Amin. Coba lihat Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan demikian. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan. Dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Arti dari bersyafaat dia bukan hanya berdoa bagi kita. Tapi dia menjadi pembela atas hidup kita. Makanya kalau hari-hari ini ada saudara yang sedang dihakimi, diintimidasi oleh iblis di pikiran, di perkataan, di telinga, di hati. Kamu nggak layak, kamu ini homo, kamu ini lesbian, kamu pernah bercerai, kamu curi uang kantor, masa lalu kamu gelap, kamu bandar narkoba, kamu pelacur, kamu wanita peliharaan, kamu ini kan HIV AIDS, penyakit kamu nggak akan sembuh, dan lain sebagainya. Saudara dengar baik, ini semua nggak berlaku. Yesus menjadi pembela kita. Yesus juga akan berkata, kamu anak kesayanganku, kamu aku cintai, hidupmu aku berkati, sakitmu aku pulihkan. Aku tidak melihat pelanggaranmu, aku tidak fokus dengan kesalahan dan kegagalanmu. Aku terima hidupmu apa adanya. Aku yakin, aku percaya, engkau pasti sukses, berhasil, mempermuliakan namaku di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Karena Yesus kita dipandang benar. Yesus bela kita. Sehingga kita di hadapan mata Bapa di sorga dipandang suci, mulia, benar, kudus untuk selama-lamanya. Makanya mulai malam hari ini nggak boleh lagi ada jemaat penggembalaan saya yang berkata, saya ini orang berdosa. Kamu bukan orang berdosa. Dosamu dan dosaku sudah diampuni. Sudah dihapuskan untuk selama-lamanya. Sudah dibuang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Firman Tuhan jelas berkata, meskipun dosa kita merah seperti kirmizi dan kain kesumbah, Tuhan membuatnya putih seperti bulu anak domba dan seperti salju. Itu artinya Tuhan lebih memilih membela kita daripada menghakimi, menghancurkan, dan melihat kebinasaan kita. Ingat, firman jelas berkata, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan metanoia, mengalami perubahan cara berpikir, mengalami perubahan dalam pola hidup hari lepas hari. Sama-sama katakan dengan saya. Semua yang di Facebook, yang ada di YouTube, ribuan orang. Malam hari ini sama-sama katakan dengan saya. Yesus membela hidup saya. Yesus membela hidup saya. Jesus is our hero. Amin. Jesus is my hero. Amin, saudara. Yesus adalah pahlawan hidup kita, saudara. Rumah tangga kita pasti dibela Tuhan. Amin. Hutang piutang kita pasti dibela Tuhan. Bisnis, dagang, usaha pelayanan kita pasti dibela Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama imani, sadari, yakini bahwa kebangkitan Kristus dari kematiannya, dia menjadi juru syafaat untuk membela kita. Iblis tugasnya hanya mendakwa, tapi Tuhan tugasnya melepaskan kita dari setiap dakwaan. Aku orang yang diberkati.
Aku orang yang tidak dihakimi. Aku tidak akan mengalami hal-hal buruk. Karena aku percaya hidupku dibela Tuhan, disayangi Tuhan, diberkati Tuhan, dan diangkat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, maka hidup kita dibebaskan dari caruan murka Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 10 dikatakan demikian. Dan untuk menantikan kedatangan putranya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari kematian, yaitu Yesus, yang membebaskan kita dari murka yang akan datang. Upah dosa adalah maut. Maut artinya mati binasa untuk selama-lamanya. Tadinya kita ini harusnya jadi dihancurkan sama Tuhan karena dosa, karena pelanggaran. Tetapi karena Yesus, karena kasih Yesus, Dia bukan hanya bangkit, tapi Dia rela mati bagi kita. Sehingga kita tidak dihancurkan, kita tidak dihukum, kita tidak dibunuh, kita tidak dibinasakan. Justru sebaliknya, semua itu, rasa dendam Tuhan, rasa benci Tuhan, rasa amarah Tuhan, rasa ingin membunuh dan membalas kejahatan manusia yang ada di hati Tuhan, ditimpakannya kepada putranya yang tunggal, namanya Yeshua HaMashiach. So, saudara dan saya harus bersyukur memiliki Tuhan seperti Yesus. Dia menanggung murka Tuhan di atas tubuhnya hanya karena saudara dan saya. Kita yang berzina, Dia yang menanggung dosa kita. Kita yang berselingkuh, Dia yang tersalibkan di atas kayu salib. Suami yang selingkuh dengan perempuan lain selingkuh, istri selingkuh dengan laki-laki berondong, Yesus yang harus diludahi. Kita yang jatuh dalam dosa, Yesus yang harus disalibkan. Kita yang korupsi, kita yang nakal, kita yang jahat, Tuhan yang harus dicambuki. Aduh. Bahkan kita harus menerima belerang cawan murka Tuhan. Api Tuhan hancur menghanguskan hidup kita. Tapi karena kasih-Nya, karena cinta Yesus, karena anugerah Yesus, Dia rela menimpakan murka Tuhan ke dalam tubuhnya. Sehingga Yesus berkata di atas kayu salib, "It is finished." Semua sudah selesai. Murka Tuhan, amarah Tuhan, rasa benci Tuhan, dendam Tuhan ditimpakan ke dalam tubuh putranya, tubuh Yesus Kristus. Amin. Yang kelima, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, pada akhirnya Yesus menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Roma pasal 14 ayat 9 dikatakan demikian. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, yaitu supaya Dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Saudara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, finally, the end of the day, yang akan menjemput kita, yang akan turun dari surga, bukan tokoh-tokoh agama yang lain, tapi yang akan turun dari surga sebagai raja dan hakim yang adil, yang akan turun di awan-awan kemuliaan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang yang mati. So, make sure yourself. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali di dalam anugerah Yesus, sampai selama-lamanya. Kita tenggelam di dalam anugerahnya. Karena anugerah yang Yesus berikan adalah anugerah sampai mati. Dan biarlah kita hidup di dalam anugerahnya sampai mati. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.